Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya di channel Mutemet. Kali ini saya akan membahas materi tentang logaritma. Tapi yang akan saya sajikan kali ini adalah contoh-contoh soal dari soal-soal logaritma. Karena untuk materi sifat-sifatnya sama konsep logaritmanya itu sudah pernah saya share di sini di channel ini. Jadi sekarang saya akan memberikan contoh-contoh dari soal logaritma. Seperti apa aja contoh-contoh soalnya? Yuk kita langsung saja. Soal dan pembahasan dari logaritma. Contoh yang pertama. Jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477, maka log akar pangkat 3 dari 225 sama dengan, pembahasannya adalah ini. Log dari akar pangkat 3 225. Yang pertama, karena logaritma itu bermainnya pada pangkat, maka kalau dalam bentuk akar ini seperti ini nih teman-teman ya, ini kita harus ubah dulu. Jadi bentuknya jangan bentuk akar, tapi diubah menjadi bentuk pangkat. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 225 itu sama aja dengan 225 pangkat 1/3. Seperti ini ya, ingat ya. Kalau di sininya tidak ada angka 3, maka di sininya jadi 1/2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya yang 225 ini kita ubah menjadi bentuk akarnya berapa sih gitu. Atau 225 itu sebenarnya berapa pangkat berapa sih? Nah, kita ubah menjadi 225 itu kan sama aja dengan 15 pangkat 2 ya. Ini 15 pangkat 2. Oke, kita lanjut. Hasilnya, nah sekarang kita kalikan yang 2 ini dengan 1/3 ini ya. Ini adalah sifat dari eksponen ya. Pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. 2 dikali 1/3 berapa ini? Jadi bentuk step selanjutnya adalah log 15 pangkat 2 kali 1/3. Maka hasilnya sama dengan log 15 pangkat 2/3. Selanjutnya, nah yang ini nih, yang 2/3 ini teman-teman, ini bisa dibawa ke depan sesuai dengan sifat logaritma yang ini. Sifat logaritma yang begini teman-teman ya. Ada sifat logaritma yang misalkan A log B pangkat N, ini maka bisa jadi N dikali A log B. Nah, yang ini ditaruh ke depan, jadi ini ya. Maka yang ini nih 2/3 itu bisa pindah ke depan seperti ini ya, jadi perkalian seperti itu. Oke, itu pakai sifat yang itu ya. Kita lanjut. Nah sekarang yang ini, yang 15 ini kita uraikan jadi 3 kali 5. Kenapa kita uraikan? Karena biar cocok dengan yang di sini ya. Kita harus mencari log 2, kita harus mencari log 3. Dari angka dimulai dari 225 itu kita harus mendapatkan log 2, harus mendapatkan log 3. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini ya. Dari 15 kita ubah menjadi 3 kali 5 seperti ini. Nah, untuk step selanjutnya adalah ini dalam logaritma kalau dikali berarti ditambah seperti ini ya. Nah, yang ini itu menggunakan sifat jika A log B kali C ini sama saja dengan artinya A log B ditambah A log C. Jadi kalau ini dikali maka berubah jadi ditambah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, untuk step berikutnya log 3
kita sudah dapat nih. Ini log 3 kita sudah dapat. Ya. Jadi kita sekarang tinggal mencari log 2. Nah, log 2 ini kita cari dari 5 ini. Gimana caranya biar dapetin log 2 gitu kan? Nah, kebetulan 5 ini itu bisa kita dapatkan dengan membagi 10 dibagi dengan 2. Kenapa kita membaginya 10 dengan 2? Tidak misalkan 20 dengan 4. Tidak misalkan 30 dengan 6. Ini karena bilangan basis dari logaritma ini adalah 10. Jadi gini, ketika misalkan biasanya logaritma itu ada A log B. Seperti ini misalkan logaritma. Sama dengan C seperti ini. Nah, untuk bilangan selain 10, misalkan di sininya itu adalah 2. Berarti bisa ditulis 2 log 4 misalkan. Ini sama dengan 2. Kalau tidak ditulis misalkan log 10 misalkan, atau log 100 misalkan. Nah, ini tuh bukan berarti tidak ada di sininya. Di sininya bukan berarti tidak ada. Jika tidak ditulis, maka yang di sini itu artinya 10 log 10, yang di sini itu 10 log. Maka ini artinya 10 log 10 itu sama dengan 1, atau 10 log 100 itu sama dengan 2. Itulah kenapa di sininya kita pilihnya jadi 10 dibagi 2, bukan 20 dibagi 4, bukan 30 dibagi 6. Karena apa? Karena ketika di sini tidak dituliskan angkanya, A-nya itu berapa, ini sebenarnya bukan tidak ditulis, ada. Cuma kalau 10 mah memang tidak ditulis. Sama halnya seperti akar. Misalkan kalau akar saja, akar A, biasanya kita tulis, berarti ini artinya A pangkat setengah. Tapi kalau selain 2, misalkan ini 3, ini A, maka ditulisnya adalah A pangkat sepertiga. Intinya selain 2 di sini, maka itu selalu ditulis 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau 2 itu di sini tidak pernah ditulis, ini tidak pernah ya. Jadi 2 ini nggak pernah ada di sini. Selain angka 2 itu ditulis. Nah, seperti itu ya. Itulah kenapa kita tadi memilih angka 10 dibagi 2. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk yang ini nih, untuk yang ini itu kita gunakan sifat A log B per C itu sama aja dengan A log B min A log C. Jadi kalau ada bentuk pembagian, maka artinya logaritma diubah ke dalam bentuk pengurangan seperti ini. Atas kurang bawah, seperti ini ya. Nah, maka berubahlah bentuknya menjadi log 10 per 2 jadi log 10 min log 2. Nah, sekarang kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat ini log 3-nya udah ada, log 2-nya sudah ada. Log 3 berapa? Log 3 ini 0,477. Log 2-nya ini 0,301. Nah, log 10-nya sama dengan 1. Kenapa? Tadi saya bilang. Jadi kalau log 10 itu penulisan sebenarnya adalah ada 10 log 10. 10 pangkat berapa? Hasilnya jadi 10 ya, 10 pangkat 1. Maka di sini jadi 1 seperti itu. Maka hasilnya adalah 0,477 tambah 1 min 0,301. Ya kalau ya ini mah sudah ada ya dalam soal seperti itu. Oke, kita langsung saja. Hasilnya adalah 2 per 3 dikali 1,176. Nah, penjumlahan dari ini ya. Hasilnya 0,784. 2 per 3 kali 1,176. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Nilai dari 2 log kuadrat 8 min 2 log 2 per 2 log akar 8 min 2 log akar 2. Kita bahas. 2 log kuadrat 8 min 2 log 2, 2 log akar 8 min 2 log akar. Nah, kalau ada penulisan seperti ini, teman-teman, ya. Ini artinya diubah menjadi seperti ini biar gampang. Ya. Jadi 2 log kuadrat 8 itu sama aja dengan 2 log 8 kuadrat. Ya.
Kalau ada penulisan kuadrat di sini itu sama aja dengan kuadrat di luar. Seperti itu ya. Ini perubahannya. Jadi perubahan bentuk dari sini ke sini ya. Untuk lebih jelas saja. Sekarang 2 log 2. Nah, ini juga akar selalu diubah ke dalam bentuk pangkat, sama ini akar diubah ke dalam bentuk pangkat. Oke. Kita lanjut. 2 log 8 sama dengan 3. Ingat ya. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ketika ditanya 2 log 8, itu artinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 8 ya 2 pangkat 3. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke. 2 log 2 berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 2 ya 1. Berarti ini 3 kuadrat, ini 1. Nah, yang ini seperti biasa kita gunakan sifat yang tadi ya. Ingat-ingat sifat A log B pangkat N itu artinya N ini bisa diubah ke depan menjadi N dikali A log B. Nah, seperti inilah jadinya. Setengahnya pindahin ke depan, sama juga ini setengahnya dipindahin ke depan. Berarti ini setengah kali 2 log 8, setengah kali 2 log 2. Maka hasilnya sama dengan yang ini 3 kuadrat min 1, ini setengah kali 3 karena 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 2 sama dengan 1. 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikurangi 1, 8. Ya, ini sama dengan 9 min 1. Yang ini seperti setengah kali 3 ya 3 per 2, setengah kali 1 ya setengah. 3 per 2 dikurangi setengah, hasilnya adalah 8 per 1. Sama dengan 8, ini hasilnya. Contoh nomor 2 itu hasilnya sama dengan 8. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Misalkan ada nilai dari 3 log 5 kali akar 5 log 9 tambah 8 log 2 per 2 log 12 min 2 log 3. Bagaimanakah kita cara menyelesaikannya? Oke. 3 log 5 kali akar 5 log 9. Nah, yang ini kita ubah dulu ya. Menjadi 3 log 5 kali 5 log 9 kuadrat. Kok bisa berubah seperti ini? Ya. Yang ini kita ubah dulu menjadi seperti ini. Ya. Kenapa bisa berubah seperti ini? Jadi, kita gunakan sifat ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada A pangkat N log B misalkan. Ya, A pangkat N log B, maka ini bisa kita ubah menjadi A log B pangkat seper N. Atau gini deh, misalkan kalau untuk contoh yang ini A pangkat seper N log B itu bisa ubah menjadi A log B pangkat N. Seperti ini ya. Ini untuk sifat nomor ini ya, bukan nomor ya, sorry. Ini untuk perubahan 3 log 5 jadi 5 log 9 kuadrat tambah ini ya. Nah, sekarang selanjutnya yang ini 8 log 2 itu berubah jadi 1 per 2 log 8. Kenapa dirubah seperti ini? Karena kita akan bingung 8 pangkat berapa, hasilnya 2 ya. Maka untuk lebih mudahnya diubahlah menjadi 1 per 2 log 8. Ini ada sifatnya, berarti ada A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, ini untuk khusus jika kita kesulitan seperti ini nih. 8 pangkat berapa hasilnya dari 2 gitu ya. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, kalau ini yang tadi ya 2 log 12 min 2 log 3 itu kita ubah menjadi 2 log 12 per 3. Kayak tadi ada kalau A log B per C itu menjadi A log B min A log C. Dari sini bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, dari seperti ini bisa diubah menjadi ini ya. Jadi perubahannya bisa bolak-balik ya. Ini bisa jadi begini, yang ini bisa jadi begini ya. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya, nah ini kita gunakan lagi sifat. Nah ini ada 5, ada 5. Nah maka kita gunakan sifat gini. Ada sifat A log B kali B log C itu sama dengan A log C selama ininya sama. Ini adalah B, ini adalah B. Contoh ini ya, 3 log 5, 5 log 9 kuadrat. Selama ininya sama 5, ininya 5, ini 5, ini 5, maka berlakulah sifat yang tadi. Ya. Tapi kalau ininya beda, misalkan ini bukan 5. Taruhlah ini misalkan 3. 3 log 5, 3 log 9 kuadrat, maka tidak bisa berubah menjadi seperti ini. Ya. Kenapa? Karena ini dengan yang ininya adalah beda. Jadi harus dilihat dulu beda apa sama. Kalau sama ya sudah kita ubah. Gitu ya. Itulah perubahannya. 3 log 9 kuadrat tambah, nah ini 1 per 2 log 8 tadi 3 ya. Berarti sama dengan 1/3. Nah yang ini 12/3 sama dengan 4 kita dapetinnya. Berarti 2 log 4. Selanjutnya yang ini sama seperti yang tadi, boleh dipindahin ke depan gitu ya. Jadilah 2 kali 3 log 9 tambah 1/3 2 log 4. Nah kalau 3 log 9 kita udah tahu ya, 2 kali 3 log 9 itu 2. Kenapa? Karena 3 kali 3 sama dengan, atau 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Tambah 1/3 per 2 log 4 sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 kuadrat sama dengan 4. Hasilnya 4/1 ya. Yang ini 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 1/3 ya 1/3 per 2. Maka kita kalikan dengan setengah, kalikan dengan setengah. Kenapa dikali setengah? Biar bawahnya ini adalah 1 gitu. Kalau ini jadi 1 kan enak ya. Maka hasilnya sama dengan seperti ini. 1/3 kali ini nih. 4 kali 3 12 tambah 1 kan 13 gitu ya. Nah 13/3 dikali setengah sama dengan 13/6. Jadi 2 dikali setengah ya habis, bawahnya kan habis. Jadi tinggal 13/6. Maka jawabannya adalah 13/6 ini ya. Oke, gimana, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nilai dari 5 log 9 dikali 81 log 625 ditambah 5 log 125 per 6 log 216 min 6 log 36 pangkat 3 sama dengan, kita bahas 5 log 9 81. Nah ini seperti sifat yang tadi ya. Jika ada perkalian seperti ini teman-teman, ini ada 9, ini ada 81, maka usahakan ini menjadi sama. Kalau ini 9 ya ini juga harus 9. Nah kebetulan faktor dari 81 adalah 9 ya. Karena kebetulan bisa ya sudah, kita ubah aja. Berarti yang 81 ini kita ubah menjadi 9 pangkat 2 seperti ini ya. Maka hasilnya 5 log 9 kali 9 kuadrat log 25 pangkat 2. Nah ini 625 itu sama dengan 25 pangkat 2 tambah 5 log 125 sama dengan 3. Nah ini langsung aja ya. 5 pangkat berapa hasilnya sama dengan 125 ya 5 pangkat 3. Nah, kita taruh 3-nya di sini ya. Di sini 6 log 216, 6 log 36. Nah kebetulan 6 log 216 kita udah tahu sama dengan 3. 6 log 36 sama dengan 2 karena 6 kuadrat sama dengan 36. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Berarti bawahnya 3 min 2. Nah tinggal ini ya. Hasilnya ini 5 log 9. Nah ini kenapa langsung berubah jadi seperti ini? Seperti ini teman-teman. Nah yang ini itu tuh bisa dicoret teman-teman. Kalau ini kebetulan sama ya, kebetulan sama ini dengan ini ya. Jadi yang ini kita nggak, ini ya sama, coret-coret saja gitu. Simpelnya sih seperti itu gitu ya. Karena kebetulan sama. Sebenarnya sifatnya nggak begini. Sifatnya kalau begini ya. Kalau ada A pangkat M log B pangkat N, maka hasilnya sama dengan sini N per M dikali A log B. Sifatnya seperti ini. Maka kalau ini kan jadinya 9 pangkat 2
log 25 pangkat 2. Nah, kan hasilnya jadi 2 per 2 dikali 9 log 25. Ini kan 2 per 2 sama aja gitu ya, habis gitu. Itulah kenapa jadi coret seperti ini ya. Oke, ini kan hasilnya jadi 5. Untuk yang ini ya, hasilnya menjadi 5 log 25. Karena tadi kalau ini sama, maka ini tidak dianggap ya. Hasilnya 5 dari log 25, 5 pangkat berapa hasilnya 5? Ya 5 pangkat 2, maka di sini jadinya 2. Seperti itu. Tambah 3 gitu kan. Sekarang 3 min 1, 3 min 2 sama dengan 1. Maka hasilnya 2 tambah 3 per 1 pangkat 3. Hasilnya 5 pangkat 3 atau sama dengan 125. Maka hasil dari sini adalah 125. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh soal yang kelima. Oh ya, saya lupa tadi memberitahukan bahwa pada video ini kita hanya membahas 5 soal saja ya, karena biar tidak terlalu banyak gitu kan ya. Oke, kita langsung saja. 9 log 8 kali 16 log 27 min akar 5 log 25, 3 log 9 tambah 3 log 1/27. Oke, nah seperti biasa ya, kalau ada perkalian seperti ini kita harus curigai bahwa ini itu bisa diubah menjadi bentuknya sama. Kebetulan ini 8, ini 16 ya, maka kita bilangan basisnya bisa kita ubah menjadi yang 8 ini itu bisa menjadi 2 pangkat 3, yang 16 bisa menjadi 2 pangkat 4 ya. Sama-sama bilangan basisnya adalah 2 gitu ya, bilangan dasarnya 2. Oke, yang ini yang 9 ini si opsional, boleh dirubah boleh tidak, tapi di sini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 seperti ini ya. Nah, yang 27 pun bisa diubah menjadi yang ini ya, 27 diubah menjadi 3 pangkat 3. Oke, lanjut. Akar selalu diubah menjadi pangkat setengah gitu. Yang bawah 3 log 9 sama dengan 2, 3 log 1/27 sama dengan min 3 log 27. Nah, ini ada sifat ya. Ada sifat kalau A log 1/B itu bisa menjadi min A log B seperti ini. Maka 3 log 1/27 sama dengan min 3 log 27. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih, yang 2 dengan yang 3 dengan menggunakan sifat A pangkat M log B pangkat N, lalu jadikan N per M dikali A log B. Ini adalah sifatnya ya. Ini ya kedepankan, jadi ini itu sama dengan yang ini, dan yang ini itu sama dengan yang ini ya. Maka hasilnya seperti ini. Yang 3, yang 2 ini ke depan, 3/2 kali 2 log 2 sama dengan yang ini juga ya. Yang ini dengan yang ini sama, berarti 3/4 ya, dikali 3/4 2 log 3. Nah, karena ini perkalian ya, langsung saja kita pindahkan ke depan ya. Yang ini kedepankan ya, karena perkalian sifatnya kan komutatif ya. 3/2 dikali 3/4 dikali 3 log 2 ke 2 log 3. Nah, ini ada nih ya, karena udah sama jadi kita gunakan sifat 6 seperti ini tadi. A log B pangkat N kali gunakan sifat ini, A log B dikali B log C itu sama dengan, maka yang B nya ini tidak dianggap, jadi langsung saja jadi A log C. Nah, maka ini menjadi 3 log 3 untuk selanjutnya. Jadi 9/8, 3 kali 3 9, 2 kali 4 8. Ini 3 log 3 min 4 kali 1 per min 1. Hasilnya sama dengan 9/8 kali 1 min 4 per min 1. Maka hasilnya sama dengan 9/8 dikurangi 4
Kita samakan dulu penyebutnya. Maka hasilnya min 23/8 per min 1, atau min habis 23/8. Hasilnya sama dengan 23/8. Min dibagi min bukan habis ya, min dibagi min itu adalah positif. Seperti itu ya untuk contoh soal nomor 5 penyelesaiannya. Oke. Untuk video kali ini, karena tadi saya bilang hanya 5 saja yang akan saya bahas, maka cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak paham ya ulang-ulangi saja lagi, bisa secara pelan-pelan saja, biar lebih paham untuk materi logaritmanya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.